Halo semua, pada video kali ini kita akan kembali ya untuk update dari Bitcoin dan Ethereum secara daily perspektif seperti apa. Seperti biasa kita akan lihat untuk pergerakannya di hari ini, hari Rabu. Jadi kita akan langsung coba cek ya di bulan Maret ini. Seperti yang sudah kita informasikan ya di video terakhir kemarin bahwa Bitcoin itu masih ada possibility untuk kembali naik ya ke area 69.000. Jadi apabila dia berhasil close di atas 69.000, maka kita ada potensi untuk membuka peluang untuk Bitcoin itu kembali meretest 70.000, bahkan lebih di atasnya seperti itu. Tapi ternyata kemarin itu kita lihat di 1 jam time frame, Bitcoin itu sempat menyentuh area 69.000 ya. Kalau kita lihat di sini, area high terakhir yang terjadi exactly persis di 69.000, Anda bisa lihat high-nya, lalu dia terreject langsung ke bawah. Ini menunjukkan bahwa area-area bulat di sekitaran 69, 70, 68 itu bekerja dengan baik ya. Banyak orang memasang order pending buy maupun sell di area-area bulat seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan ini sebagai pembelajaran bahwa area-area bulat itu merupakan area-area yang secara psikologis bisa mengundang orang membeli ataupun menjual satu aset tertentu seperti itu. Lalu kita lihat untuk area supportnya ya, sebenarnya secara 4 jam time frame kita sempat mark waktu itu apabila Bitcoin itu gagal mempertahankan, maka area-area yang terjadi konsolidasi beberapa waktu kemarin ini bisa kita jadikan menjadi area support ya. Dan tampaknya area support pertama ini cukup direspek ya oleh Bitcoin untuk sementara waktu ketika dia ada dump yang ya flash dump kecil ya, kita bisa bilang sekitar berapa persen? 14%. Dari atas ke bawah ya, dari 69.000 ke bawah, kita lihat 14% dia ada flash dump, lalu harga kembali terkonsolidasi di area demand-nya. Nanti kita akan coba lihat dalam beberapa hari, mungkin besok atau lusa, apakah Bitcoin ini mampu untuk rebound kembali seperti sebelum-sebelumnya, ataupun kita akan melihat adanya peluang untuk Bitcoin ini kembali melakukan koreksi mungkin di area 51.000 ya. Ini merupakan area demand kuat dan seharusnya apabila Bitcoin itu gagal mempertahankan area demand pertama ini, maka area demand kedua yang ada di sekitar 51.500 ini bisa dituju dalam waktu dekat seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk update dari Bitcoin ya. Untuk sekarang kita lihat sih dia masih cukup bertahan di area demand pertamanya ya, dan sudah ada reversal di sana untuk 1 jam time frame. Tinggal kita lihat nanti apakah dia bisa memfollow up ya dengan breakout dari area inside bar-nya di 64.300 seperti itu. Apabila dia nanti berhasil breakout di atas 64.300, nanti kita akan melihat Bitcoin itu membuka peluang kembali untuk membentuk high yang lebih tinggi lagi ya, selama dia tidak jebol lagi masuk ke area inside bar yang sudah terjadi di sini. Seperti itu. Ini kan merupakan area inside bar ya. Ketika nanti dia breakout, kita bisa sebenarnya memanfaatkan ya dengan buy on breakout atau nanti tunggu retest untuk melanjutkan kenaikannya seperti itu. Tinggal nanti kita lihat bagaimana proses follow up-nya ya apabila dia nanti berhasil breakout. Seperti di sini, kalau kita lihat di harga 37.000 kemarin ya, waktu Bitcoin itu drop di sini ya, membentuk lower high lower low. Ya, di sini ada area inside bar ya di area bottom. Nah, kita lihat di sini. Ini ada area konsolidasi yang cukup besar ya. Kalau kita buka di 4 jam ini seharusnya kelihatan sebagai satu area konsolidasi saja seperti itu. Nah, breakout dari area ini itu membuka peluang dia untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Di sini juga ada konsolidasi ya. Nah, ketika dia belum berhasil breakout, dia masih ada potensi untuk melanjutkan penurunannya. Di sini juga sama. Ketika harga itu drop dengan cepat ya, atau dengan flash dump seperti ini, biasanya pasti diiringi dengan konsolidasi yang lumayan lama. Ketika dia flash dump di bawah, dia akan terkonsolidasi dulu dengan waktu yang cukup lama sebelum dia menentukan arahnya. Apakah dia akan breakout ke atas ataukah breakout ke bawah seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kita belajar dari kejadian-kejadian kemarin ya, yang barusan di bulan Januari. Ketika dia breakdown, kita akan lihat untuk potensinya seperti apa dan kecenderungan harga itu seperti apa. Apabila berhasil breakout ke atas dengan candle yang solid, kita bisa follow up dengan buy on breakout. Apabila breakdown, kita bisa tunggu dulu. Jangan short ya, saran saya. Karena kita tidak mau kita tidak mau counter the trend ya, karena trend secara overall itu masih bullish kuat seperti itu. Kalau kita tarik dari top to bottom, sebenarnya proses penurunannya terjadi sebesar 20% ya, kurang lebih ya. Setiap penurunan itu biasanya terjadi 20%. Kita coba lihat top to bottom.
sekitar 4%. Di sini top to bottom kita coba ukur, ini baru 14%. Kalau kita berkaca pada area sebelumnya sekitar 20%, sebenarnya kita masih punya possibility itu ada demand lagi ya, demand kecil itu di area ini. Nah, top to bottom 20%, sini cukup masuk akal ya, ini sudah mendekati 20%. Tapi kalau dia berhasil koreksi lagi sekitar 25%, itu akan jauh lebih baik menurut saya. Ketika dia di area demand yang sangat kuat di sini menurut saya, dari tanggal 14 hari dia berkonsolidasi selama kurang lebih 12 hari di sana. Jadi area 50.000, 51.000 bisa menjadi area yang sangat kuat menurut saya. Dan nanti di sana kita akan lihat apakah ada potensi reversal juga atau tidak, seperti itu. Tapi untuk sementara waktu sih saya cuma mau melihat untuk area pentingnya hanya di sekitar area 60k ya, 61 kurang lebih sampai 60.000. Itu merupakan area kuatnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk update Bitcoin, dan ada yang perlu dikhawatirkan ya. Justru ini bisa menjadi peluang Anda untuk kembali melakukan akumulasi lagi di spot market seperti itu, baik Bitcoin maupun Ethereum. Kurang lebih seperti itu. Untuk Bitcoin ETF floatable, kita lihat di sini untuk tanggal 5 Maret kemarin itu kita lihat untuk Grayscale ini masih berjualan dengan angka yang sangat besar ya. Secara overall di tanggal 5 Maret kemarin itu ada distribusi sekitar 125 miliar dolar seperti itu. Jadi cukup masuk akal apabila market itu kembali mengalami koreksi. Dan for the first time kita lihat bahwa EBIT ini merupakan BlackRock ya, kode dari BlackRock itu tidak melakukan akumulasi untuk pertama kalinya ya. Ini 19 Februari ini kosong, kayaknya libur ya, jadi semua marketnya libur, kosong. Tapi di tanggal 5 Maret kita lihat EBIT ini sudah tidak melakukan akumulasi apa-apa di hari tersebut. Makanya kita lihat ketika Grayscale ini berjualan, market itu cenderung dump ke bawah ya, di dump ke bawah. Ini proses distribusinya kita bisa lihat ya terjadi di mana. Nah, ketika market US itu open di jam 7 malam seperti itu. Jam 7 sampai jam 8 sampai jam 11 malam kita lihat ketika market US itu open dan volatile, market itu langsung dibawa koreksi sejauh 14% seperti itu. Kenapa? Karena salah satunya ada aksi taking profit dari GTBC atau Grayscale seperti itu. Jadi tidak ada yang menampung, institusi besar cenderung membuang, dan for the first time BlackRock itu tidak melakukan akumulasi. So tidak ada institusi yang menahan harga ketika Grayscale itu berjualan. Jadi ya kita lihat ada koreksi minor ya, dan itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Kurang lebih seperti itu untuk update-nya dari Bitcoin. Lalu kita akan coba lihat dari Ethereum ya. Untuk Ethereum juga sama, dia terkoreksi juga ya. Tapi berita baiknya ketika dia terkoreksi, kita lihat ini proses penguatannya ini terjadi dengan cukup kuat juga ya. Karena kita punya area demand di sini. Di sini ada area demand ya. Ketika dia berhasil push harga ke yang lebih tinggi ya. Ketika sebentar. Nah, ketika harga itu dipush ke tempat yang lebih tinggi, kita punya area demand di sekitaran sini ya. Area demand kita di sekitar 3.400 kurang lebih, dan ketika harga itu koreksi sebesar 15% sama dengan Bitcoin kurang lebih, harga itu langsung kembali rebound dengan signifikan menurut saya. Ini lumayan signifikan, 5% ke atas seperti itu. Tinggal nanti kita coba manfaatkan di time frame kecil ya, untuk melihat apakah dia juga berhasil breakout dari area konsolidasinya. Di sini ada area konsolidasi kecil ya, sama seperti Bitcoin ada inside bar. Tinggal nanti kita follow up apabila Ethereum ini berhasil breakout dari area sekitaran 3.633, kita bisa manfaatkan sama seperti Bitcoin untuk buy on breakout di market ini seperti itu. Tapi selama dia masih berkonsolidasi atas bawah, kita sebaiknya hanya wait and see ya, tidak perlu melakukan trade di apapun. Terutama di altcoin ya, saran saya. Kenapa? Karena untuk altcoin ini cukup volatile ya. Apabila Bitcoin ini drop 5% atau 15%, altcoin itu bisa double dari 15%, bahkan bisa 30% untuk satu kali koreksinya dalam satu hari. Jadi Anda perlu berhati-hati, tunggu momentum yang tepat untuk kembali melakukan akumulasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir ingin coba saya lihat ya, Bitcoin dominance. Untuk dominance Bitcoin ini so far dia masih bertahan juga ya di area supply.
Tapi kita lihat dia masih terus terkonsolidasi ya, dan saya melihat ini ada tanda-tanda untuk dominansinya ini kembali mengalami penguatan menurut saya. Karena secara tren kita lihat, meskipun dia konsolidasi, kita lihat di sini sudah ada penguatan tren ya. Dia hanya retest, harusnya dalam beberapa hari ke depan kita bisa lihat dia bisa breakout dari area sekitar 55% seperti itu. Karena untuk dominance, untuk secara target sih ada di 58%, jadi masih punya membuka peluang yang cukup besar untuk dominance ini bisa kembali naik sekitar 7% kurang lebih. Dan hati-hati untuk altcoins, sudah saya peringatkan sekali lagi ya, apabila dominance ini naik dan harga Bitcoin itu cenderung turun atau terkoreksi ya, dia terkoreksi lagi lebih dalam, tapi dominance-nya naik, kita lihat alt itu bisa rontok double-double. Karena logika berpikirnya, uang dari altcoins atau koin-koin selain Ethereum, bahkan Ethereum juga, itu akan berpindah masuk ke dalam Bitcoin untuk memompa harganya, seperti itu, atau untuk menahan penurunan dari Bitcoin. Jadi banyak orang lebih tertarik untuk masuk Bitcoin daripada di altcoin. Kenapa? Karena di altcoin itu kan cenderung volatile sekali ya. Bitcoin itu ketika turun 5%, altcoin itu bisa turun 10% bahkan lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk update-nya, untuk dominance-nya. Secara yang terakhir mungkin ETH-BTC ya. Untuk ETH-BTC kita lihat masih belum berhasil breakout dari area trend line yang sudah saya tandai, jadi ya masih so far masih di situ-situ aja juga, belum banyak pergerakan untuk Ethereum. Tinggal nanti kita tunggu untuk follow up dari harga Ethereum dan Bitcoin apabila dia berhasil breakout dari inside bar-nya, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti next kita akan coba bahas altcoin. Kalau kalian mau untuk kita bahas altcoin, kalian bisa coba type yes di bawah ya, nanti akan coba saya carikan untuk altcoin yang cukup menarik untuk kita bisa perhatikan di momen-momen seperti ini. Momen-momen koreksi itu merupakan momen yang cukup tepat untuk kita kembali melakukan akumulasi kembali ya di altcoin seperti itu. Mungkin nanti kalau saya juga berpikiran ya, kalau kita mungkin adakan untuk live streaming juga ya untuk crypto ya, karena selama ini saya cuma live streaming di saham. Tapi saya nggak tahu untuk demand dari crypto ini kan seperti apa ya. Kalian yang subscribe channel ini yang trading juga di cryptocurrency kan saya juga nggak tahu ya. Mungkin kalian juga bisa berikan opini kalian kalau kita adakan live streaming itu seperti apa. Kalian mau ndak? Atau kalian tertarik ndak untuk saya adakan live streaming seperti di saham sebelum-sebelumnya? Gitu. Anda bisa coba type di komen juga kalau Anda mau, nanti bisa coba saya pertimbangkan. Kurang lebih seperti itu untuk update hari ini. See you untuk update hari besok ya. Semoga kita bisa melihat untuk market crypto ini segera rebound, rally kembali seperti sedia kala. Seperti itu. Thank you semua dan good luck.